Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Puspitasari dengan NIM 2110101061. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pengganti dari mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah. Oke. Tugas akhir semester ini yang pertama tentang STNK, yang kedua tentang perhitungan besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji dengan asumsinya, yang ketiga itu adalah ringkasan semua materi pembelajaran itu dari UTS sampai setelah UAS. Kita masuk kepada pengertian SWDKLLJ. Mulailah dengan menjelaskan singkatan SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan apa arti bagi pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar. Keterkaitan dengan STNK, jelaskan bagaimana SWDKLLJ terkait dengan dokumen STNK. Bicarakan bahwa SWDKLLJ adalah komponen asuransi yang termasuk dalam pembayaran saat melakukan registrasi atau perpanjangan STNK. Oke, fasilitas disediakan. Jelaskan dengan detail fasilitas apa yang disediakan oleh SWDKLLJ. Ini bisa termasuk cangkupan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, termasuk pembiayaan pengobatan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi. Manfaat dan tujuan. Diskusikan manfaat bagi pemilik kendaraan bermotor yang membayar SWDKLLJ. Jelaskan bahwa tujuan dari SWDKLLJ adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan dan pihak lain yang mungkin terlibat dalam kecelakaan. Oke, kewajiban dan konsekuensi. Jelaskan kewajiban pemilik kendaraan dalam membayar SWDKLLJ serta konsekuensi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Contoh kasus atau klaim. Jika memungkinkan, berilah contoh kasus nyata di mana SWDKLLJ telah memberikan manfaat kepada pemilik kendaraan yang mengalami kecelakaan. Oke, prosedur klaim. Jelaskan bagaimana proses klaim bekerja jika terjadi kecelakaan, serta langkah-langkah yang harus diambil oleh pemilik kendaraan untuk mengajukan klaim SWDKLLJ. Tips atau saran. Berikan saran atau tips kepada mahasiswa mengenai pentingnya memahami dan memastikan keberadaan SWDKLLJ dalam STNK mereka serta bagaimana memanfaatkan jika diperlukan. Pastikan untuk menggunakan contoh yang jelas, visual yang mendukung, dan bahasa yang mudah dipahami agar peserta dalam video presentasi dapat disampaikan dengan baik kepada para mahasiswa. Video presentasi ini akan membahas tentang kasus sebelumnya, yaitu bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor yang sudah memiliki dokumentasi STNK, maka di dalamnya ada fasilitas asuransi yang dikenal dengan SWDKLLJ. SWDKLLJ merupakan singkatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Berikut adalah beberapa poin penting yang akan saya bahas dalam video presentasi ini. Oke, fungsi SWDKLLJ. SWDKLLJ adalah asuransi yang akan diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Asuransinya akan ditanggung oleh Jasa Raharja yang merupakan lembaga pengelola uang yang Anda iuran dana untuk kecelakaan.
Pembayaran SWDKLLJ atau pembayaran SWDKLLJ dilakukan bersamaan dengan pajak tahunan kendaraan. Apabila Anda terlambat membayar, maka denda yang diberikan sebesar 25% sampai dengan jatuh tempo masa pembayaran pajak. Besarnya nominal SWDKLLJ. Besarnya nominal SWDKLLJ yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai berikut. Yang pertama, sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulan, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran itu 0. Yang kedua, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc atau truk kontainer dan sejenisnya itu membayar Rp160.000. Jadi di sini udah ada golongan-golongannya masing-masing. Nah, apabila pembayaran SWDKLLJ dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo, maka pemilik kendaraan bermotor akan dikenakan denda sebesar kalau 25% jika pembayaran dilakukan 1 hari sampai dengan 90 hari setelah tanggal jatuh tempo. Kalau 50% jika pembayaran dilakukan 91 hari sampai dengan 180 hari setelah tanggal jatuh tempo. Sedangkan 75% jika pembayaran dilakukan 181 hari sampai dengan 270 hari setelah tanggal jatuh tempo. Kalau 100% jika pembayaran dilakukan lebih dari 270 hari setelah tanggal jatuh tempo. Jadi udah ditentukan masing-masing kayak gitu. Nah, tanda bukti pelunasan. Tanda bukti pelunasan SWDKLLJ. STNK yang telah dibubuhi paraf atau stempel pengesahan kotak saran UPT PPD. Dalam video presentasi ini saya akan mempelajari lebih lanjut tentang kasus ini, bagaimana pemilik kendaraan bermotor dapat menikmati manfaat dari fasilitas asuransi SWDKLLJ. Nah, SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, merupakan asuransi yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan pajak tahunan kendaraan. Asuransi ini berfungsi sebagai jaminan bagi pengendara jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Dana yang terkumpul dari pembayaran SWDKLLJ dikelola oleh BUMN PT Jasara Harja dan akan diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Besarnya berbeda-beda tergantung pada jenis kendaraan dan pembayaran dilakukan bersamaan dengan pajak tahunan kendaraan. Jika terlambat membayar akan dikenakan denda. Tanda bukti pelunasannya adalah STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel pengesahan SWDKLLJ merupakan asuransi yang sangat penting dan pemilik kendaraan perlu memahami fungsinya serta cara klaimnya. Dalam tayangan video ini, penjelasan lengkap tentang SWDKLLJ dapat disampaikan kepada masyarakat yang masih awam tentang asuransi, termasuk mengenai manfaat besaran mulailah dengan memberikan pengantar tentang topik yang akan dibahas dengan menggambarkan betapa pentingnya pemahaman tentang asuransi dan konteks SWDKLLJ untuk pemilik kendaraan. Jadi SWDKLLJ ini atau STNK tuh sangat perlu. Nah, apa itu SWDKLLJ? Jelaskan dengan bahasa yang sederhana apa itu SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Gambarkan bahwa ini adalah bentuk asuransi yang terkait dengan dokumen STNK kendaraan bermotor. Nah, keterkaitan dengan STNK, jelaskan hubungan SWDKLLJ dengan dokumen STNK. Bagian informasi bahwa saat pemilik kendaraan membayar pajak atau melakukan perpanjangan STNK, mereka juga membayar SWDKLLJ.
Fasilitas yang disediakan gambarkan dengan contoh konkret apa yang dicangkup oleh SWDKLLJ. Nah, keuntungannya adalah tujuan, jelaskan mengapa SWDKLLJ penting bagi masyarakat secara umum, gambarkan dalam memberikan perlindungan dan bantuan finansial saat terjadinya kecelakaan. Kewajiban pemilik kendaraan, tekankan kewajiban pemilik kendaraan untuk membayar SWDKLLJ. Diskusikan konsekuensinya jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Jadi ini nih wajib kayak gitu, membayarnya itu wajib. Nah, prosedur, klaim dan contoh kasus. Jelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kecelakaan dan bagaimana proses klaim SWDKLLJ berjalan. Sertakan contoh kasus nyata di mana SWDKLLJ telah memberikan bantuan yang signifikan bagi pemilik kendaraan yang mengalami kecelakaan. Kesimpulannya, ringkasan poin-poin utama yang telah dijelaskan dalam video dorong pemirsa untuk memahami pentingnya SWDKLLJ dan betapa perlu bagi mereka untuk memastikan perlindungan ini aktif dalam STNK kendaraan mereka. Pastikan untuk menggunakan visual yang mendukung seperti diagram, grafik, atau animasi yang membantu penjelasan dan mempermudah pemahaman bagi orang awam yang masih awam tentang asuransi. Gunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa istilah teknik yang membingungkan biaya dan prosedur klaim. Jadi kasih contoh seperti video-video atau menggunakan bahasa-bahasa mereka supaya mereka paham. Pihak-pihak awam tuh jangan dikasih kayak kayak bicara yang kayak susah dipahami mereka. Jadi kita harus memahami cara mereka dan kasih sedikit kayak diagram, grafik atau contoh-contoh video kayak gitu, supaya mereka tuh paham dan mengerti apa yang kita maksud. Selanjutnya, oke, kita masuk ke A. Untuk menghitung cara perhitungan besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji dengan asumsi-asumsi yang diberikan, kita akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti usia masuk peserta, masa asuransi, mata uang, kontribusi asuransi berkala, dan kontribusi investasi tunggal. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung cara perhitungan besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji. A. Menentukan produk asuransi. Pilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran Anda. Misalnya, produk asuransi Salam Hijrah Amanah Pro memiliki periode pembayaran kontribusi selama 5 tahun untuk perlindungan 25 tahun. Yang B, menghitung masa asuransi berdasarkan kebijakan produk asuransi yang dipilih. Menghitung masa asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, produk asuransi Salam Hijrah Amanah Pro memiliki masa asuransi 25 tahun. C. Menghitung jumlah kontribusi berdasarkan masa asuransi yang dihitung sebelumnya. Menghitung jumlah kontribusi yang harus dibayarkan selama periode asuransi. Misalnya, jumlah kontribusi untuk produk asuransi Salam Hijrah Amanah Pro adalah 20 juta. Nah, itu kan udah ada pembagian-pembagiannya. Selanjutnya itu ada D. Menghitung jumlah kontribusi asuransi berkala. Jika produk asuransi memiliki komponen kontribusi asuransi berkala, maka menghitung jumlah kontribusi asuransi berkala berdasarkan kebijakan produk asuransi. Misalnya,
Produk asuransi Salam Hijrah Amanah Pro tidak memiliki komponen kontribusi asuransi berkala. Yang E, menghitung jumlah kontribusi investasi tunggal. Jika produk asuransi memiliki komponen kontribusi investasi tunggal, maka menghitung jumlah kontribusi investasi tunggal berdasarkan kebijakan produk asuransi. Misalnya produk asuransi Salam Hijrah Amanah Pro tidak memiliki komponen kontribusi investasi tunggal. Yang F, menghitung total besaran kontribusi atau premi, menggabungkan jumlah kontribusi asuransi berkala dan jumlah kontribusi investasi tunggal untuk mendapatkan total besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji. Dalam contoh ini, produk asuransi Salam Hijrah Amanah Pro memiliki struktur asuransi yang tidak memiliki komponen kontribusi asuransi berkala dan investasi tunggal. Oleh karena itu, hanya perlu menghitung jumlah kontribusi dan total besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menghitung cara perhitungan besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji dengan asumsi-asumsi yang diberikan. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan kalkulator anggaran asuransi syariah yang tersedia di situs web asuransi syariah untuk memudahkan perhitungan ini. Manfaat produk tersebut terdengar seperti asuransi jiwa khusus untuk peserta yang melakukan perjalanan haji. Dalam hal ini, jika peserta meninggal dunia selama perjalanan haji yang berlangsung selama 40 hari, ahli warisnya akan menerima santunan sebesar 1 kali ongkos naik haji atau ONH. Ini merupakan perlindungan finansial bagi keluarga peserta haji untuk membantu mereka dalam situs yang sulit jika peserta haji tersebut meninggal dunia selama perjalanan ibadah. Santunan ini dapat membantu menutupi biaya-biaya terkait dengan pemakaman, transportasi jenazah, ataupun memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan. Asuransi semacam ini memberikan ketenangan pikiran kepada peserta haji dan keluarga karena memberikan jaminan perlindungan finansial dalam situasi yang tidak terduga. Untuk menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji untuk setiap jamaah haji, kita bisa menggunakan pendekatan statistik resiko. Dalam hitungan asumsi yang diberikan adalah jumlah jemaah haji tahun 2023 sebanyak 200.000 orang dengan jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 100 orang. Menghitung resiko kematian per jemaah haji dibagi rasio jumlah jemaah haji yang meninggal terhadap jumlah total jemaah haji, dibagi rasio kematian per jemaah haji jumlah haji yang meninggal dikali 100% jumlah total jemaah haji. Rasio kematian per jemaah haji 100 dikali 100%, 0,05% adalah 200.000 orang kayak gitu, dari 100 yang meninggal. Menghitung besaran premi. Besaran premi bisa dihitung dengan menggunakan konsep rasio kematian per jamaah haji dan manfaat asuransi yang diberikan kepada ahli waris. Premi per jamaah haji rasio sama dengan rasio kematian per jamaah haji. Manfaat asuransi per jamaah haji, premi per jamaah haji sama dengan 0,0005 dikali 40.000 sama dengan 20.000. Jadi besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji untuk setiap jamaah haji adalah 20.000 juta. Kayak gitu. Jadi kayak
kita tuh dikasih ketenangan gitu loh untuk jaminan apa sih resiko kalau seandainya kita pergi haji gitu. Kalau pakai asuransi itu kita masuk kepada ringkasan dari Bapak. Yang pertama adalah reasuransi syariah. Reasuransi syariah merupakan bagian dari industri asuransi syariah yang melibatkan perusahaan asuransi untuk melindungi diri dari risiko yang terlalu besar dengan cara mentransfer sebagian risiko tersebut ke perusahaan reasuransi syariah. Reasuransi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Reasuransi syariah adalah praktek di industri asuransi di mana perusahaan asuransi mentransfer sebagian dari risiko yang mereka tanggung kepada perusahaan reasuransi. Prinsip utama reasuransi syariah adalah kesamaan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnisnya seperti keadilan, pengembangan risiko, dan ketidakadaan riba. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi syariah dapat melindungi diri dari kerugian besar dengan mentransfer sebagian dari risiko yang mereka tanggung ke perusahaan reasuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang sama. Hal ini membantu menciptakan kestabilan finansial dalam industri asuransi syariah dengan memperhatikan prinsip etika dan hukum Islam dalam setiap transaksi bisnisnya gitu. Jadi dia tuh nggak ada ribanya, dia tuh adil, dan pembagian resikonya tuh kayak memang dipercaya kayak gitu. Reasuransi syariah tuh dia mentransfer dari kayak bekerja sama gitu lah. Yang kedua adalah asuransi mikro syariah. Asuransi mikro syariah adalah produk asuransi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko tertentu dengan kontribusi yang terjangkau. Asuransi syariah. Asuransi mikro syariah adalah bentuk asuransi mikro yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasinya. Produk ini dirancang khusus untuk masyarakat dengan pendapatan rendah atau faktor informal yang seringkali tidak tercakup oleh produk asuransi konvensional. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberkahan, dan ketidakadaan riba atau bunga menjadikan dasar dalam penyusunan produk asuransi mikro syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan finansial yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah bagi individu ataupun kelompok yang tidak memiliki akses ke produk asuransi konvensional. Produk ini sering meliputi perlindungan terhadap risiko seperti kematian, sakit, kecelakaan, atau musibah lainnya. Asuransi mikro syariah berusaha memberikan manfaat yang mudah kayak gitu. Selanjutnya itu adalah pialang asuransi syariah. Pialang asuransi syariah adalah perantara antara perusahaan asuransi syariah dan calon pertanggungan. Mereka membantu calon pertanggung dalam mendapatkan perlindungan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pialang asuransi syariah adalah perantara atau intermediari antara konsumen atau pelanggan dengan perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tugas utama pialang asuransi adalah membantu pelanggan dalam memahami kebutuhan asuransi mereka dan memiliki produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka
bertindak sebagai perantara independen yang membantu dalam proses penilaian resiko pemilihan produk serta membantu dalam penyelesaian klaim. Pialang asuransi memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk. Produk asuransi syariah yang tersedia di pasaran atau mampu memberikan nasihat yang berdasarkan kebutuhan dan prinsip syariah kepada pelanggan. Selain itu, pialang asuransi syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan itu benar. Gitu. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional atau MUI. Dewan Pengawas Syariah atau DPS bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan asuransi syariah. Sementara Dewan Syariah Nasional atau MUI atau DSN atau MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur aspek-aspek syariah dalam industri keuangan, termasuk asuransi syariah. Dewan Pengawas Syariah DPS dalam konteks asuransi syariah adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa operasi perusahaan asuransi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS biasanya terdiri dari pakar-pakar syariah, ahli-ahli hukum Islam, dan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek syariah dalam bisnis asuransi. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa produk-produk asuransi, kegiatan investasi, dan program klaim sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir adalah peran otoritas jasa keuangan. Tahu nggak sih, OJK memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan termasuk asuransi syariah untuk memastikan keberlangsungan dengan kepatuhan industri asuransi syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran kunci dalam mengatur dan mengawasi industri. Regulasi dan pengawasan. OJK mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional perusahaan asuransi syariah. Mereka mendapatkan standar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah untuk menjaga kestabilan, transparansi, dan keputusan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lisensi dan penyelenggaraan operasional. OJK bertanggung jawab memberikan izin operasional kepada perusahaan asuransi syariah. Mereka melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebelum memberikan izin operasional. Pengawasan terhadap kinerja perusahaan OJK melakukan pemanfaatan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan serta operasional perusahaan asuransi syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar yang ditetapkan dan dapat menjaga kestabilan keuangan untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Penyuluhan dan edukasi. OJK juga terlibat dalam penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Melalui peran ini, OJK berperan penting dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan pertumbuhan industri asuransi syariah. Mereka memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat beroperasi dengan baik, mematuhi prinsip syariah, dan memberikan perlindungan yang layak kepada pemegang polis sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dari ringkasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah melibatkan prinsip saling melindungi
dan tolong-menolong sesama peserta dengan berbagai produk dan lembaga yang diatur sesuai dengan prinsip syariah. Nah, inilah hasil dari apa yang saya pahami. Bagi kalian atau ada yang ingin ditanya atau yang memiliki ide tentang ini semua, boleh ditanyakan, kita sama-sama belajar gitu kan. Terima kasih. Semoga kita semuanya dapat mengetahui dan semoga apa yang saya bacakan tadi berguna. Tata cara melakukan penggantian dokumen fisik secara mandiri ketika Anda melakukan pembayaran melalui aplikasi Signal dan dokumenmu telah sampai. Yang pertama, buka amplop Signal yang berisi TB PKP dan siapkan STNK serta TB PKP lamamu. Selanjutnya, keluarkan TB PKP lamamu dan gantikan TB PKP yang sudah tidak berlaku dengan TB PKP dari Signal. Setelah itu, pastikan STNK yang berlaku 5 tahun telah tergabung dengan TB PKP yang baru. Jika Anda mendapatkan stiker pengesahan, tempel stiker tersebut pada kolom pengesahan, dan jika Anda tidak mendapatkan stiker, jangan khawatir, lakukanlah print QR Code yang berada di Signal dan gabungkan QR Code tersebut pada STNK dan TB PKP-mu.